Oke guys, sekarang kita ada di ini ya, Warkop Sambas Es Belitung. Nah, Warkop ada es, ada ya banyak lah ini. Kebetulan kita bakal sedikit ngobrol sama ownernya, dimana ownernya ini adalah awalnya seorang ini ya, marketing di hotel ya, marketing. Kebetulan beliau memang dari ini jebolan untuk digital marketing, tapi banting setir menjadi seorang YouTuber. Wah, kita nggak tahu nih kenapa nih tiba-tiba seorang marketing hotel ternama di Belitung banting setir jadi seorang YouTuber. Nah, ini lokasinya di Air Keteko, tepatnya di samping Gang Sambas. Nah, jadi buat hoki lover juga semua yang mungkin saat ini berdomisili di Belitung, yang pingin ngerasain apa itu namanya es Belitung, ya bisa datang ke sini. Kita akan coba sedikit mengulik tentang profesi baru dari sang marketing hotel, kenapa beralih menjadi seorang YouTuber, dan dengar-dengar katanya penghasilannya dari YouTube 1 bulan sudah bisa menghasilkan 10 hingga 15 juta. Apakah itu alasannya? Kita coba ngobrol aja nanti. Walau disakiti, disalah mengerti, tetap sabar. Itulah gaya anak hoki. Saya Wisnu Cayu. Oke guys, seperti saya bilang tadi, kita bersama Om Tony Drugstore ya. Ini produksi beliau, es Belitungnya. Kemarin saya sudah coba, dan kenapa saya tertarik kembali ke sini untuk mencicipnya lagi, itu hal yang pertama. Yang kedua, ada cerita unik di kehidupan Om Tony ini, bukan masalah pernikahannya. Kegagalannya bersama Agnes Monica itu jadikan pengalaman pribadi aja. Oke, yang pasti begini, dengar-dengar ya Om Tony ya. Om Tony ini sebenarnya di spesialisnya di digital marketing ya? Ya, betul. Apa itu sebenarnya digital marketing? Jadi sebelum pandemi itu saya bekerja di salah satu hotel di daerah Belitung sebagai marketing komunikasi, atau yang bahasa kerennya PR, public relation, atau lebih terkenalnya mungkin zaman sekarang itu digital marketer. Jadi yang bergerak di bidang promosi, bidang digitalnya. Marketing itu mempromosikan. Beda dengan kita misalkan di di dealer motor ataupun yang lainnya, di marketing mungkin mereka taunya sales ya. Itu sales dan marketing itu satu kesatuan tapi berbeda. Kalau sales yang jualan, marketing yang promosi. Nah, sebenarnya tantangan terbesar di digital marketing itu apa gitu? Bukan apa sih? Cara personalnya atau gimana nih Om? Mungkin personalnya kita bisa tahu personalnya, lalu bagaimana membangun timnya juga, karena ini nggak bisa kerja sendiri toh. Kalau secara personal kan kita tanggung jawabnya besar ya, untuk membrandingkan, maksudnya mengenalkan perusahaan baru ke publik itu gampang-gampang susah, tidak seperti yang orang bayangkan. Iya. Karena ini produk baru, harus kita perkenalkan ke dunia lokal dan internasional. Karena saya hotel ya. Hotel itu mainnya lokal sama internasional. Nah, sebenarnya ajang promo di digital marketing ini mulai populer itu sejak kapan sih? Itu sebenarnya udah lama, cuman baru masuk ke Indonesia ini baru, apalagi di Belitung. Di Belitung itu tidak banyak yang mengenal itu dunia digital marketing. Hotel-hotel yang saya tahu itu sedikit sekali yang punya PR ataupun markom ya. Rata-rata tidak punya, mereka hanya di ujung tombak di sales. Di salesnya gitu ya. Berarti salesnya datangin ke tempat-tempat tertentu, perusahaan, instansi, atau menawarkan paket-paket mereka. Iya, itu membuka. Mungkin mereka yang ingin, oh iya mau ada meeting tempat kita menyediakan layanan ini loh. Iya. Jadi ibaratnya tidak menggunakan modernisasi yang ada sekarang, jadi door to door gitu ya. Ibaratnya. Door to door. Mereka harus mendatangi instansi, bikin selebaran atau bikin manual lah. Masih manual, konvensional begitu. Selain dari itu juga mungkin di sisi lain mereka pemangkasan budget ya, karena kita kalau ada digital marketer kan harus menggaji satu orang lagi gitu buat bagian promosinya doang. Itu untuk digital marketer tuh biasa lah ya, biasa. Standarnya berapa?
Kalau digital marketer itu untuk juniornya yang belum punya pengalaman kerja, range-nya 4 sampai 6 juta. Untuk kategori nasional apa Belitung itu? Untuk nasional, yang junior yang belum punya pengalaman kerja sama sekali. 6 juta? Iya, itu range-nya ya, 4 sampai 6. Tapi kalau udah punya pengalaman minimal 2 tahun seperti saya kan udah di atas 2 tahun itu biasanya 8 sampai 10 juta. Itu ya? Iya. Luar biasa. Nah, kita langsung ke intinya Om Tony. Channelnya apa namanya? Saya Tony Dragstor. Saya sebenarnya udah punya channel YouTube itu udah lumayan lama, cuman baru fokus di YouTube itu dari 2020 di bulan September. Saya merasa tertantang sekali, saya penasaran, saya sanggup mempromosikan perusahaan orang, kenapa saya tidak coba untuk personal branding, gitu. mempromosikan saya sendiri gitu. Nah, di awal-awal promosional personal branding itu apa yang Om lakukan? Jadi saya kalau di YouTube sebenarnya saya bikin videonya saya hobinya bikin video. Jadi itu video-video yang lama yang cuma saya record pakai handphone terus saya share gitu. Kebanyakan isi konten saya itu yang informatif dan edukatif. Bertutorial gitu. Ya, tutorial. Jadi yang sekarang nih misalkan itu produk atau hal-hal mengenai lain kan, kalau kita tahu video itu ada yang mungkin bicara tentang pariwisata, tentang apa itu ke konten produknya, atau mungkin banyak konten? Banyak sih, saya pariwisata juga ya, karena saya di sisi lain saya ingin membantu Belitung mempromosikan Belitung ke dunia luar gitu ya. Jadi di masa pandemi ini kan masa yang sulit, sektor ekonomi mungkin di daerah Belitung juga mengalami dampak. Jadi kita sebagai pelaku usaha di bidang digital, kita coba promosikan. Apalagi waktu itu kan memang kita dibatasi ya untuk sering ketemu gitu ya. Betul. Jadi dibatasi, jadi akhirnya Om Tony sendiri akhirnya memilih untuk menjadi seorang YouTuber. Iya. Berarti dia lepas dong kerjaan awalnya. Iya, saya di sisi lain kita harus melepas penghasilan kita yang udah pasti dengan yang penghasilan tidak pasti. Tidak gitu pasti ya. Tapi kenapa bisa yakin? Oh, kayaknya aku berani lepas nih. Mungkin ada sesuatu yang lain. Apa yang membuat? Apakah ada iming-iming dari teman atau hanya membangun mimpi sendiri, atau memang melihat seorang digital marketing tentu bisa melihat pasar dong, pangsa pasarnya seperti apa, akhirnya melihat seperti tadi Om Tony bilang, kita bisa membangun brand sendiri, brand kita sendiri, kenapa tidak, sementara brand orang aja kita bisa bangun. Nah, saya ingin tahu nih, mungkin teman-teman di luar sana juga ingin tahu, kenapa seorang digital marketer berani melepas pekerjaannya untuk sesuatu yang belum pasti nih, khususnya untuk di YouTube ya. Jadi bukan masalah nominalnya Om, saya bukannya sombong atau gimana ya. Kalau nominal mungkin ya cukup besar, tapi kan kita merasa tertantang. Saya dibayar oleh perusahaan untuk membranding perusahaannya. Kalau saya sendiri sanggup nggak sih sebenarnya membrandingkan diri saya gitu? Nah kalau saya misalkan sanggup membranding, berarti saya itu udah layak lah dikatakan seorang digital marketer. Tapi kalau misalkan saya gagal monet saya punya target Om. Jadi target saya itu 1 tahun minimal itu harus monet. Nah, ini udah berjalan 1 tahun. Alhamdulillah puji Tuhan 10 bulan saya goal. Udah ya? Ya jam terbang. Jam tayang waktu itu udah di 5.000 jam. Dalam 10 bulan itu 10 ya? 10 bulan. Dan saya dengar katanya kemarin dapat bocoran penghasilannya bisa 10 sampai 15 juta. Itu bonus lah ya, kalau masalah penghasilan mah bonus lah ya. Tidak besar kalau untuk segitu, mungkin teman-teman yang lain penghasilannya lebih besar daripada saya kan. Itu hanya bonus. Nilai plusnya di sisi lain kan kita mengedukasi, itu yang tidak bisa dibayar dengan uang. Saya kepuasan batin ya, kali ya. Kepuasan batin tersendiri ya. Oke, kita agak melenceng sedikit nih dari YouTuber nih. Nah, berarti ketika menjadi seorang YouTuber, ada waktu-waktu tertentu ketika ingin mereview sesuatu atau bikin konten produk apa gitu, bikin video apa. Tapi kok ada es Belitung ini, gimana ceritanya? Iya, sebenarnya saya juga pengen gitu. Kita anak muda itu jangan pernah berhenti untuk berkreasi. Sudah 2 orang loh kalau ngomong di depan saya anak muda, saya sebagai orang tua akan singgung. Iya, mohon maaf anak. Saya masih 24 tahun. Oh gitu ya. Mohon maaf ya. Jadi saya memang masih muda dan segimana mampu sih kita untuk berkarya gitu. Jadi kita harus kita belajar dari pandemi ini. Di
di waktu pandemi banyak yang kena mungkin Dampaknya ya. dampaknya dirumahkan, tapi itulah nilai positif yang bisa kita ambil. Kalau kita cuma punya satu sumber penghasilan di saat kita dirumahkan, habis om. Berarti ada dunia digitalnya, ada dunia realnya, dunia nyatanya betul, ya. iya. Berarti Antara realita dan ekspektasi harus balance. realita ekspektasi harus balance. Nah, oke. Kebetulan ini ada tamu, silakan dulu. Oke, Om. maaf ya, sebentar ya. Bentar, silakan. Oke, nanti kita lanjutkan lagi bincang-bincang bersama Om Tony. Kenapa sampai dia atau beliau memilih menjadi seorang YouTuber dan berpenghasilan 10 sampai 15 juta dalam 1 bulan. Ini bukan sesuatu yang kecil di masa pandemi seperti ini. Tapi mungkin dari cerita-cerita beliau nanti bisa kita lihat, kita simak dan kita jadikan motivasi. Mungkin ada di sekeliling kita, sesuatu di sekitar kita yang memang bisa menghasilkan. Saya mau nanya dong, ini kan untuk kedua kali ya. Ya, kedua minum kali. es Belitung. Saya mau minta reviewnya, tapi yang jujur. Oke. Jujur kalau aku pribadi, untuk esnya aku nggak muluk-muluk, enak ya. Manisnya tertakar. Jadi tidak terlalu manis, juga tidak terlalu tawar, itu terasa banget. Biasa kan ada yang seperti ini, es ini ya ada yang manis banget. Mungkin itu sangat bagi mereka yang gula darah mungkin sangat harus hati-hati. Iya, betul. Kalau ini sangat tertakar lah, kalau saya rasa tidak terlalu manis. Iya. Apa? Rasanya enak, tapainya kualitasnya bagus. Saya bilang mengapa mengambil ini usaha es Belitung juga Es gitu, Belitung. selain jadi seorang YouTuber. Iya, karena itu om, kita kan apa sih ya, pengen coba. Saya orangnya Berkarya yang iya, ini yang ada karya nyatanya iya. lah gitu Saya ya. orangnya tidak pernah puas. Saya orangnya tidak pernah puas. Iya. Bukan masalah nominal, tapi ada kepuasan batin tersendiri buat saya. Kalau boleh tahu nih Om Tony, bocoran Nah, untuk penghasilan es kelapanya, es kelapa, es Belitungnya sendiri berapa? ya nggak banyak sih om, paling 15-an sampai 25 jutaan. Per bulan? Ya, nggak banyak sih. Wow. Ini saya Sudah sebenarnya berkeluarga? belum, masih Penghasilan dari es doger 15 sampai 25 juta. Iya. Penghasilan dari YouTuber itu 10 sampai 15 juta, belum nikah. Jadi sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih buat dinas-dinas yang di Belitung yang terkait mengenai bidang UMKM dan dinas kesehatan dan BPOM ya, karena es Belitung ini alhamdulillah puji Tuhan sudah disertifikasi halal, satu-satunya es Belitung yang sudah disertifikasi. Nah, cuman ada di es Belitung by Warkop Sabas punya saya gitu. Buat kalian yang mau mesen juga bisa nih. Ini saya biasa catering per termos biasanya. Pak Bupati, pejabat daerah juga biasanya ada hajatan. Sultan, duitnya udah 15 juta dari YouTube udah dapat, 25 juta dari S udah dapat, apalagi? Karena kita anak muda kan beda ya, beda dengan Biasa juga endorse ya? endorsean biasa masuk. Saya juga biasa ngedit lah, apalah bikin Tuh, tambah- berapa banyak cari pemasukannya tambahan. itu? Luar Saya biasa. desain grafis bisa lah, sedikit-sedikit. Banyak mah enggak, Iya. masih di bawah. Buat jomblowati Belitung nih mungkin sasaran empuk nih. Lu bayangin aja, 25 atau hitung aja lah 20 juta. Lalu dapat dari YouTube 10 juta, 30 JT coy. Lu dapat 50% aja udah bisa beli emas berapa gram itu. Udah buruan nikahin. Oh ya, kita bicara tentang resepnya. Menu resep itu rahasia perusahaan ya, karena Nggak didapat dari mana maksudnya? oh saya udah ini udah memang udah lama sih ya. Kalau keluarga saya juga ada yang jual karena memang dari turun temurun ya. Dihitung, kita belum selesai podcast kita aja, esnya udah habis duluan. Jadi konten selanjutnya saya juga mau pengen dong nanya-nanya tentang Mas Wisnu. Nah, karena dari beberapa orang yang saya tahu kenal dengan Om Wisnu, tapi mereka tidak tahu siapa itu Om Wisnu. Siapa orangnya ya? Nah, Oh, iya. kita ada selalu di belakang Gua layar kenal ya. itu Wisnu yang videografer kan gua tahu, tapi mereka hanya tahu mereka Wisnu itu Karyanya videografer. ya, Iya, karyanya ya. karyanya. Kalau ketemu orangnya mungkin nggak nyangka gitu. Iya, ya. nanti Ini ganteng banget iya, gitu mungkin ya. next podcast kita coba bikin galik ulik tentang keseharian Om Wisnu. Keseharian saya biasa memberi makan fakir miskin, datang menyantuni panti asuhan dan ya biasa-biasa gitu lah, seperti Harus sultan-sultan saling- yang lain. harus saling berbagi. Om. Berbagi, Berbagi itu ya. nggak mesti dengan uang, Berbagi tapi juga dengan bisa uang. ilmu. Dengan ilmu Ya, juga saya ya. salut dengan Om Wisnu, dia senior di dunia videografi, Oke, dan tapi dunia gaib. Iya.
tapi tidak pelit ilmu itu. Ya, tentu apa pelit-pelit ilmu. Dengan memberikan ilmu dan berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain, justru saya akan mengasah kembali, mengingat kembali ilmu yang saya miliki gitu. Dan mungkin di situ ada manuver-manuver ketika saya melihat celah, ilmu itu ada pengembangannya sendiri Ya, gitu. betul. Jadi saya ingat teman saya yang pernah waktu itu saya ngobrol ya, seniman senior juga. Jadi dia pernah nitip pesan sama saya, jangan melawan arus, ikut arus. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Betul, itu saya setuju. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Nah, Om Tony, di sesi terakhir pembicaraan kita nih, ngobrol-ngobrol santai kita nih ya. Kira-kira ada nggak pesan buat youtuber pemula? Ada sih, jadi buat pemula jangan pernah menyerah, ya kan? Kita bikin aja konten, jangan pernah terlalu terpaku dengan AdSense. Itu mungkin AdSense itu bonus, tapi kita berkaryalah semampu kita. Kalau mau nonton boleh, nggak ditonton pun nggak masalah, karena apa ya? Kalau saya pribadi lebih ke jejak digital loh. Jejak Iya, digital, jadi oke, buat oke, anak cucu kita yang melihat nih, oh kakek saya pernah jadi gini waktu dia muda gitu. Kalau gue kan gini, bikin film baik-baik, bagus-bagus, suatu saat bisa ditonton sama anak cucu. Iya betul, itu yang saya sebenarnya tidak bisa dibayar dengan uang, karena itu yang saya cari memang. Oke guys, terima kasih Om Tony. Kita sudah ngobrol Thank banyak. you. Tetap di channel Hoki Channel. Cayo. See you.